Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan rahmatnya untuk kita semua, baik itu kepada manusia yang tidak beriman ataupun kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah limpahkan segala rezekinya kepada kita semua. Apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anugerahkan suatu keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah anugerahkan berapa nikmat yang banyak kepada kita, baik itu nikmat iman yang kita rasakan setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesempatan agar bisa datang ke suatu tempat untuk melaksanakan segala agenda kita, ataupun nikmat makanan yang kita makan setiap saat, nikmat minum, nikmat nafas, dan nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Allah berikan nikmat itu kepada kita tiada henti. Selagi kita hidup di atas dunia, Allah masih berikan nikmat itu untuk kita. Allah tidak pernah bosan melimpahkan nikmatnya kepada kita. Persoalannya adalah ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat itu untuk kita. Jika kita ingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah akan datang kepada kita. Maka Allah sebab itu, jika kita tidak ingin azab Allah datang kepada kita, maka pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mungkin saudara kita yang sedang dalam keadaan kemiskinan, yang hanya makan apa adanya, atau kadang-kala tidak pernah makan dalam sehari, yang tidak mempunyai tempat berteduh, tidak punya rumah, tidak ada tempat tinggal, hanya tinggal di kolong jembatan mungkin, ataupun dimanapun. Mereka serba dalam keadaan kekurangan. Sementara kita hidup mungkin punya rumah, kalau seandainya hujan bisa berteduh, kalau seandainya panas kita berteduh, mungkin tidur kita nyenyak, makan kita enak, minum kita nikmat,
Namun semuanya kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mungkin kepada saudara kita yang diberikan suatu cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekurangan dan keterbatasan, mereka kadang-kala tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap menikmati hidup mereka. Mereka tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka yakin di sebalik kesusahan itu ada suatu kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika masih Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat hidup, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menilai syukur kita, maka lihatlah keadaan ke bawah. Apa maksudnya? Kalau kita masih punya rumah, lihat saudara kita yang tidak punya rumah. Kalau kita punya mobil, lihat mungkin saudara kita yang tidak punya mobil. Kalau kita punya motor, lihat saudara kita yang tidak punya motor. Alangkah bahagianya hidup ketika kita melihat urusan dunia ke bawah. Ketika manusia telah melihat urusan dunia ke bawah, maka tumbuhlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika manusia melihatnya ke atas, maka jangankan syukur, malah suatu hal yang membuat kita kesal datang dalam kehidupan kita. Itulah gunanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan daripada segala godaan dunia. Yang dunia hanya isinya permainan dan senda gurau. Kalau seandainya manusia terlena dengan kehidupan dunia, maka sungguh manusia itu berada dalam keadaan merugi. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ada batasnya. Tidak akan lama manusia merasakan suatu kenikmatan dunia. Ketika manusia memperturutkan keinginan dunia, apapun namanya, baik itu berupa jabatan, ataupun mengejar harta kekayaan, ataupun mengutamakan suatu pangkat, ataupun mengutamakan suatu pendapatan uang, dan melupakan kebutuhan akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri daripada amal yang soleh, maka suatu kerugian manusia di dalam kehidupannya. Tidak hanya kerugian dalam dunia sebetulnya, tapi juga kerugian untuk akhirat nanti. Banyak manusia yang terlena dengan keindahan dunia. Dengan keuntungan dunia, manusia berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dunia. Akan tetapi di ketika akhirat, banyak manusia yang terlupa bahwasanya akhirat itu lebih utama dibandingkan dengan dunia. Begitulah kondisi manusia pada saat ini. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih utamakanlah kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Bukan berarti kepentingan dunia tidak kita perlukan dalam kehidupan,
tapi jangan sampai kepentingan akhirat melalaikan kita karena urusan dunia. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai panutan bagi kita semua, sebagai suri teladan untuk kita umatnya, sebagai contoh bagi kita dalam kehidupan. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita semua. Apabila kita pegang teguh dua pusaka itu, Rasulullah jamin lan tadillu abada, tidak akan sesat buat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat kita. Dua pusaka itu adalah tak lain dan tak bukan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita manusia, tentulah tidak luput daripada persoalan yang melibatkan suatu perbuatan, yang melibatkan suatu perkataan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu agenda dalam keadaan disadari, dan kadang-kadang pula melakukan suatu kegiatan tanpa kita sadari bahwasanya itu benar ataupun salah. Begitu juga dengan perkataan. Begitu banyak kita berucap, berkata, berbicara dalam setiap kehidupan kita. Apalagi dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Tentulah kita mengatakan sesuatu kata-kata kepada orang lain. Kadang-kadang kata-kata itu benar apa adanya, tapi kadang-kadang yang namanya kita manusia tidak luput daripada salah dan khilaf, baik dalam berkata ataupun berbuat. Itulah manusia diberikan suatu kesalahan di dalam kehidupannya. Gak ada manusia yang benar saja dalam hidupnya, dan gak ada pula yang salah saja dalam hidupnya. Itulah kehidupan manusia. Oleh sebab itu sebetulnya dalam kehidupan dunia, manusia melakukan suatu etika, suatu agenda. Kalau seandainya beragama Islam, ada tuntunan dalam agama kita. Begitu mulianya agama Islam, mengatur suatu etika, mengatur moral, mengatur akhlak, mengatur perbuatan di dalam kehidupan kita. Siapa contohnya? Tak lain dan tak bukan Allah utus seorang Nabi, seorang Rasul sebagai contoh dalam kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh bagi kita, idola bagi kita, panutan bagi kita, suri tauladan yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang akan kita perbuat, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan, ibadah seperti apapun yang akan kita amalkan, tuntunannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika manusia umatnya, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan idola yang lain selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita adalah Nabi Muhammad. Ini kadang-kala manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad
itu mengidolakan selain daripada Nabi Muhammad, mengidolakan mungkin seorang selebritis, mengidolakan mungkin seorang pemain sepak bola atau olahragawan, mengidolakan mungkin seorang seniman, mengidolakan mungkin pejabat atau yang lainnya. Akan tetapi sebetulnya yang jadi idola dalam kehidupan umat Islam, yang akan kita jadikan suatu idola dalam kehidupan kita, tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti menjadikan idola? Kenapa kita mesti menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dalam kehidupan? Karena keunggulan Rasulullah dalam mempunyai akhlak, keunggulan Rasulullah dalam beretika, keunggulan Rasulullah dalam beribadah patut dan layak untuk kita contoh dalam kehidupan. Rasulullah jangankan kita mengakuinya, sedangkan Allah saja mengakui keunggulan akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Dan betul-betul sungguh bahwasanya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik untukmu, kata Allah. Ini Allah berikan peringatan kepada kita, Allah berikan suatu petunjuk kepada kita bahwasanya suri tauladan yang baik itu untuk kita tak lain dan tak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada, makanya di ketika kita manusia, selagi menjadikan contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulan kehidupan, maka apapun bentuk tingkah laku kita, apapun bentuk perbuatan kita, insya Allah tidak akan keluar daripada agama Islam. Kenapa? Contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah okeynya Rasulullah. Itulah mulianya Rasulullah. Dalam kehidupan berbangsa, Rasulullah contoh kita. Dalam kehidupan bernegara, Rasulullah sebagai panutan kita. Dalam kehidupan berkeluarga, Rasulullah suri tauladan kita. Dalam kehidupan pribadi, Rasulullah ada idola kita. Inilah yang menjadi cerminan kita di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau seandainya kita manusia menjadikan suri tauladan yang abadi dalam kehidupan kita adalah Rasulullah, maka insya Allah apapun yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, insya Allah menjadi sebuah cerminan kebaikan, moral yang baik serta akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu, maka tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah keutamaan akhlak dalam agama Islam. Begitu pentingnya akhlak dalam pandangan Islam, sehingga akhlak seseorang yang beragama Islam diperhitungkan di dalam kehidupannya. Orang kalau seandainya tidak ada akhlaknya, maka dalam pergaulannya tentu tidak akan menjadi baik. Orang kalau seandainya nggak ada akhlaknya, tentu orang lain nggak akan suka bergaul dengannya, nggak akan bisa menjadikan sahabat dengan dirinya, nggak akan bisa berteman baik dengan orang lain kalau seandainya nggak ada akhlak. Akhlak ini penting utama dalam kehidupan.
Itulah pentingnya akhlak, makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW diutus ke atas bumi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak mulia memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tertinggi itu adalah akhlak. Kenapa? Manusia ketika mempunyai akhlak, maka orang lain pun segan dengannya. Orang lain pun menghargainya, orang lain menghormatinya, Allah pun sayang kepadanya. Itulah manusia kalau seandainya mempunyai suatu akhlak di dalam kehidupannya. Gak ada manusia yang kecewa ketika bersahabat dengan manusia yang mempunyai akhlak, moralitas, suatu kebaikan tingkah laku. Ini sebetulnya perjuangan kita. Bagaimana merubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terjadinya kehancuran di tengah masyarakat, terjadinya kehancuran di tengah satu bangsa karena akhlaknya telah hancur. Ini yang kita takutkan. Hendaklah kalian takut kata Allah seandainya suatu saat engkau meninggalkan generasi yang buruk akhlaknya. Ini generasi yang lemah akhlaknya, lemah suatu kemampuannya, baik dalam kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Ini yang kita takutkan. Allah pun gambarkan dalam ayatnya seperti itu. Bagaimana kalau seandainya generasi kita saat ini akan meninggalkan generasi berikutnya? Kalau seandainya kita tidak tanamkan suatu akhlak, suatu moral kepada anak cucu kita dengan akhlak karimah, akhlak yang baik, maka suatu saat generasi kita ke depan akan menjadi wadah, menjadi suatu bentuk, suatu wajah yang akan menggambarkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan. Inilah fungsinya akhlak. Memberikan suatu pengetahuan, memberikan suatu kebaikan kepada generasi kita, apalagi generasi penerus kita. Semakin lama, semakin bertahun, dunia dalam kehidupannya tentu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak kemajuan yang mungkin yang bisa saja membuat akhlak manusia, termasuk akhlak umat Islam, bisa jadi menjadi berubah ke arah yang buruk, bisa menjadi hancur, sehingga manusia yang tidak mempunyai akhlak bisa jadi kelak sama dengan binatang. Ini yang kita takutkan untuk generasi ke depan kita. Belum tentu, kita nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ataupun ratusan tahun ke depan kalau dunia masih ada, gimana keadaan kondisi manusia, anak cucu kita yang kita tinggalkan tanpa adanya bekal iman dan bekal akhlak di dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin santai saja berbuat maksiat, santai saja mabuk-mabukan, santai saja berjudi, santai saja berzina, nggak lagi menghormati yang tua, nggak lagi berbuat baik kepada orang lain, dan kembali kepada zaman jahiliyah dulu, yang artinya zaman jahiliyah adalah zaman yang tidak ada akhlaknya. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inilah Rasulullah diutus. Jadi artinya apa? Keutamaan yang pertama
daripada akhlak dalam Islam itu adalah tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan akhlak yang pertama itu adalah tujuan diutusnya Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini tujuan pertama. Bahwasanya akhlak itu penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena akhlak ini menentukan arahnya manusia. Apakah arah manusia itu kepada jalan yang lebih baik, ataupun ke arah yang buruk, ataupun ke arah surga, ke arah yang diridhai Allah, atau malah sebaliknya ke arah neraka, ke arah yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya akhlak, etika, moral, sopan santun dalam kehidupan. Itu benarlah tujuannya, bahwasanya Rasulullah diutus ke atas bumi ini. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Jadi hadis ini menunjukkan sangat pentingnya akhlak dalam kehidupan. Ingatlah bahwa sesungguhnya agama keseluruhannya itu adalah akhlak. Ini luar biasa. Agama Islam itu menggambarkan seluruhnya akhlak. Apapun ibadahnya tercermin di sana akhlak. Contohnya saja sholat yang kita lakukan tercermin di sana akhlak. Apa akhlak yang kita ambil contohnya dalam sholat? Di waktu salam saja, kiri dan kanan, itu akhlak. Memberikan suatu ucapan selamat kepada saudara kita yang di samping kanan, memberikan selamat kepada saudara kita yang ada di samping kiri, itu akhlak. Memberikan suatu hal yang membuat mungkin di waktu salat kita baik, mungkin waktu kita dalam melakukan suatu salat ada sesuatu yang tepat dalam melakukannya, tidak melalaikan salat, itu akhlak. Atau menghargai orang lain, mengajak orang lain kepada dan membawa mereka sholat, itu akhlak. Itulah agama yang semua daripada ajaran agama Islam itu menggambarkan suatu akhlak yang baik dalam kehidupan. Apapun bentuknya, apapun jenis ibadahnya, dalam agama Islam itu mencerminkan suatu akhlak yang baik. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Begitu juga berpuasa, banyak tercermin sifat akhlak yang mencerminkan akhlak baik dalam ibadah puasa. Apa contohnya? Dalam ibadah puasa, kalau seandainya kita berbuka, maka disunahkan membawa dan mengajak orang lain, apalagi yang miskin, mengajak berbuka ke rumah kita. Itu cerminan akhlak dalam kehidupan kita, menjadikan kita memperkuat silaturahmi dalam kehidupan, memberikan kesempatan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu cerminan akhlak dalam kehidupan kita. Jadi begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah SAW disifati manusia yang memiliki akhlak yang luhur. Ini Rasulullah mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang sangat mulia, bukan hanya kepada teman, tapi juga kepada lawan. Bukan hanya kepada kawan, tapi juga lawan. Lawan Rasulullah mengakui keunggulan akhlak Rasulullah. Rasulullah enggak peduli itu kawan ataupun lawan, yang penting akhlaknya baik.
Sekalipun itu lawan peperangan, akhlak Rasulullah juga dijaga. Begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah kisah menceritakan suatu ketika bahwasanya di ketika itu Rasulullah hendak pergi ke sebuah tempat, dan setiap melalui tempat itu melewati sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada seseorang. Setiap Rasulullah lewat ke depan rumah itu, orang yang punya rumah itu meludah. Setiap Rasulullah lewat, yang punya rumah meludah. Setiap Rasulullah lewat, yang punya rumah meludah. Suatu saat nggak ada lagi orang yang meludah di ketika Rasulullah lewat ke rumahnya. Lalu bertanya Rasulullah kepada tetangganya, "Wahai saudaraku, kemana gerangan orang yang ada di rumah ini? Biasanya di ketika saya lewat ada orang di sini. Tapi kenapa saat ini nggak ada lagi yang lewat?" Lalu tetangganya mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, bahwasanya beliau dalam keadaan sakit." Ini mendengar berita dan kabar daripada saudaranya itu, Rasulullah pulang ke rumah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah perintahkan istrinya untuk membungkus sebuah makanan, lalu dibawanya ke tempat orang atau ke rumah orang yang sering meludah tadi. Diketuknya pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, masuk saja." Pintu nggak dikunci. Masuklah Rasulullah. Di ketika melihatnya, lalu kagetlah orang yang sakit tadi. Ternyata yang datang itu adalah Rasulullah, orang yang sangat dibenci olehnya, orang yang selalu meludah di setiap Rasulullah lewat depan rumahnya. Maka di ketika itu orang yang sakit tadi mengatakan, "Sungguh mulia akhlakmu wahai Rasulullah." Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Sekalipun Rasulullah disakiti, sekalipun Rasulullah dikhianati, sekalipun Rasulullah diludahi, Rasulullah tetap membalasnya dengan suatu kebaikan. Itulah suatu keburukan yang diberikan orang lain kepada kita, dibalas dengan suatu kebaikan. Karena itu beliau sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhlak yang baik itu, Allah pun memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun menggambarkan dalam ayatnya, surat Muhammad ayat 4, "Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang luhur." Ini kata Allah. Allah mengakui bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak yang luhur, mempunyai suatu budi pekerti yang baik yang patut dicontoh oleh manusia lain di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwasanya keutamaan akhlak itu adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasanya keutamaan akhlak itu adalah Allah mencintai akhlak yang baik. Ini Allah sangat menyukai akhlak yang baik. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, beramal yang baik, yang berakhlak sopan, bicara sopan, melakukan suatu kesopanan, Allah cinta dengannya. Allah cinta dengan kita kalau seandainya kita mempunyai pribadi yang luhur. Tapi kalau seandainya kita tidak punya akhlak, jangankan Allah, manusia saja nggak suka dengan kita, benci dengan kita,
dikucilkan dalam pergaulan, itu karena tidak ada akhlak dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya moral, punya etika, sopan santun dalam kehidupan, Allah sayang dengan kita. Orang lain pun cinta dan suka dengan kehidupan kita. Malah banyak orang mungkin membuat kita untuk bergaul, menjadikan kita contoh dalam kehidupannya. Itulah gunanya akhlak, mencerminkan siapa diri kita sebetulnya. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan, serta mencintai ketinggian akhlak dan membenci akhlak yang rendah. Hadis rawahu Hakim Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Bahasanya Rasul mengatakan Allah itu sangat mulia. Allah itu adalah Tuhan yang sangat mulia dan mencintai kemuliaan. Kalau Allah sangat mulia, maha mulia, Allah pun mencintai suatu kemuliaan serta mencintai ketinggian akhlak. Orang kalau sudah tinggi akhlaknya, kalau sudah baik akhlaknya, baik moralnya, baik etikanya, baik perlakuannya, Allah cinta kepadanya. Makanya salah satu cara untuk meraih cinta Allah, perbaiki akhlak kita. Ini kadang-kadang dalam pergaulan lupa bahwasanya kita tidak punya akhlak dalam kehidupan. Kadang-kadang kita samakan saja yang tua dengan yang muda, yang kecil dengan yang besar, kita akan samakan saja. Padahal sebetulnya yang tua dihormati, yang kecil dicintai, disayangi. Inilah etika dalam agama Islam. Begitu mulianya, bahwasanya Allah mencintai orang yang mempunyai akhlak yang luhur. Inilah pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Keutamaan akhlak dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah cinta kepada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bagaimana mungkin kita mendapatkan cinta Allah kalau seandainya moral kita nggak baik? Bagaimana mungkin Allah akan sayang dengan kita sementara kita selalu berbuat dosa, berbuat suatu kesalahan, menjadikan suatu kegundahan, kekacauan di tengah-tengah kehidupan? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kasih sayangnya, memberikan cintanya kepada kita manusia, kalau seandainya akhlak kita, moral kita, etika kita nggak ada dalam kehidupan? Jadi untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki akhlak kita daripada moral, daripada perlakuan yang tidak baik, berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Itulah butuh perubahan dalam kehidupan kita. Jangan monoton. Harus ada perubahan. Perubahan itu demi kebaikan. Yang harus lagi berubah kepada tempat dan suasana yang lebih baik daripada saat ini. Bahkan manusia yang beruntung itu adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari yang berlalu. Dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari saat ini. Itulah golongan manusia yang beruntung. Siapa itu? Manusia yang mempunyai akhlak dalam kehidupannya. Yang ketiga, bahwasanya keutamaan daripada akhlak itu, akhlak merupakan barometer iman. Ukuran iman. Semakin tinggi akhlak manusia, insya Allah imannya pun semakin tinggi. Kenapa? Akhlak mendekatkannya kepada kebaikan. Sementara kebaikan itu mendekatkan kepada iman. Iman mendekatkan kepada Allah. Inilah. Mana takaran kehidupan manusia? Mana takaran dan timbangan iman? Salah satunya adalah akhlak. Ini cerminan iman itu salah satunya akhlak manusia.
Semakin beriman seseorang, tentulah akhlaknya semakin baik. Semakin berakhlak seseorang, tentulah imannya semakin meningkat. Itulah fungsinya antara akhlak dengan iman saling berkaitan satu sama lain. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada. Jadi keimanan seseorang ditentukan oleh akhlaknya yang baik atau buruk. Rasulullah SAW mensifati yang memiliki akhlak mulia sebagai orang yang beriman, yang paling sempurna imannya. Ini Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, orang yang beriman, orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad. Ini kata Rasulullah, bahwasanya orang yang beriman, yang paling baik, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari sini kita jelas, kita ambil suatu pelajaran, hikmah, bahwasanya orang yang sempurna imannya itu, kata Rasulullah, adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna imannya. Semakin gak ada akhlaknya, etika, semakin gak ada imannya. Iman, akhlak sangat berkaitan erat dalam hubungan keduanya. Makanya akhlak adalah barometer iman, ukuran iman dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan akhlak itu adalah manusia terbaik. Akhlak menjadikan manusia terbaik dalam kehidupan. Dalam sebuah sunnah dikatakan, Rasulullah SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas bagi kita. Kalau seandainya ingin menjadi manusia yang terbaik, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, maka perbaiki akhlak kita. Yang terbaik akhlaknya, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik dalam kehidupannya. Yang paling baik akhlaknya itulah sesungguhnya orang yang paling baik. Jadi kalau seandainya manusia melakukan suatu kebaikan, akhlak moral yang baik, mencerminkan manusia yang terbaik dalam kehidupannya. Baik dalam kehidupan masyarakat, kalau akhlaknya baik, tentu baik kehidupannya. Bagaimana mungkin orang lain bisa menolong kita ketika suatu kesusahan datang menimpa kita, kalau seandainya kita tidak menjalani hubungan baik dengan mereka? Kalau akhlak kita nggak baik, akhlak kita tercela, penuh dengan noda, penuh dengan dosa, kesalahan, bagaimana mungkin orang akan sayang kepada kita? Jadi menjadikan manusia yang terbaik dalam kehidupan kita, utamakan akhlak dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang kelima, bahwasanya keutamaan akhlak itu adalah jaminan surga tertinggi bagi yang baik akhlaknya. Ini Rasulullah SAW juga mengatakan, saya memberikan jaminan berupa rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Abu Daud, Tabrani. Ini Rasulullah katakan bahwasanya Allah menyediakan tempat di surga kelak bagi kita hamba Allah yang baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak kita di atas dunia, kesempatan rumah yang megah, kesempatan rumah yang mewah untuk kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah menginginkan kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan di surga kelak. Kalau kita
lihat dalam ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat bahagia kehidupan manusia di sana. Seindah-indah tempat di atas dunia, belum apa-apa dibandingkan dengan keindahan yang ada di surga. Sebaik-baik kehidupan di dunia, belum apa-apa dibandingkan kebaikan hidup di surga. Setenang-tenang hidupnya di atas dunia, belum apa-apa dibandingkan ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita orang yang beriman dan bertakwa, dibandingkan dengan ketenangan yang ada di surga. Tenang, nyaman, bahagia. Orang yang masuk surga itu tentulah mereka yang beruntung dalam kehidupan mereka. Itulah Allah janjikan surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akhlak yang baik termasuk yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah. Ternyata akhlak yang baik ada suatu akhlak yang banyak mengantarkan manusia masuk ke dalam surga ya Allah. Semakin banyak manusia berbuat akhlak yang baik, kesempatan emas, kesempatan semakin terbuka untuk ke surganya Allah. Semakin banyak manusia melakukan hal yang terpuji, maka kesempatan peluang masuk surga semakin besar. Kenapa? Akhlak yang baik termasuk yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Ketika itu Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini jawaban Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Bahasanya ketika Rasulullah ditanya apa yang banyak memasukkan manusia ke surga, Rasulullah mengatakan yang pertama takwanya kepada Allah. Ketika manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah janjikan manusia itu tempatnya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan oleh Allah bagi kita hambanya yang bertakwa kepada Allah. Seluas langit dan bumi, Allah sediakan surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu orang yang berakhlak baik, Allah sediakan juga surga bagi kita. Antara takwa dan akhlak tentulah erat kaitannya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ternyata akhlak yang baik memberikan suatu peluang besar bagi manusia menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang baik merupakan sebab utama untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis rawahu Hakim dan Tabrani. Yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Rasul adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Bagaimana mungkin manusia akan menjadi Allah cintai kalau seandainya manusia nggak ada moralnya, nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya. Tapi kalau manusia baik akhlaknya,
baik moralnya, etikanya, seperti apapun kehidupannya, mereka tetap dianggap oleh orang lain itu baik dan dihargai oleh manusia lain. Sekalipun miskin harta tapi kaya akhlak, manusia lain segan dengannya. Kadangkala manusia yang hidup dalam suasana kemiskinan tapi akhlaknya baik, banyak pertolongan daripada Allah. Banyak manusia yang memberikan bantuan. Kenapa? Karena akhlaknya baik sesama manusia. Makanya junjung tinggilah akhlak itu. Karena akhlak itu membuat suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan, suatu ketenangan, baik dalam kehidupan bermasyarakat dunia ataupun dalam kehidupan akhirat kelak. Akhlak adalah merupakan suatu kebaikan untuk kita dapatkan dunia maupun untuk akhirat kelak. Kaum muslimin, sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan akhlak itu adalah dicintai oleh Rasulullah SAW dan mendapati posisi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ternyata orang yang punya akhlak baik adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling dekat dengan Rasulullah kelak. Jadi akhlak memberikan kita kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah. Nanti nggak perlu susah-susah kita. Kalau kita rindu dengan Rasulullah saat ini, ingin bertemu dengan Rasulullah saat ini, di akhirat kalau akhlak kita baik, Allah pertemukan nanti dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang berakhlak baik sesungguhnya adalah orang yang mengidolakan bertemunya dengan Rasulullah. Kalau orang pengen Rasulullah bertemu dengannya ataupun dia pengen bertemu Rasulullah, maka muliakanlah akhlaknya dalam kehidupan. Karena kebaikan akhlak akan mempermudah kita untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Akhlak yang baik merupakan sebab untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Posisinya, tempatnya dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Jadi tempat kita di surga kelak dekat Rasulullah SAW. Dalam sebuah sunnah dikatakan, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya dengan aku, kata Rasul, pada hari kiamat nanti adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Hadis rawahu Tirmizi. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya. Gampang kita mendapatkan cinta Rasulullah sebetulnya. Perbaiki saja akhlak kita, perbaiki saja tingkah laku kita, perbaiki saja etika moral kita. Nanti cinta Rasulullah akan datang kepada kita. Kita pun dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka perbaiki akhlak kita. Jangan hanya saja mengaku kita cinta Rasulullah. Jangan hanya mengatakan saya Rasulullah, idola saya Rasulullah, sementara akhlak kita nggak ada. Gimana Rasulullah mencintai kita? Sementara tujuan Rasulullah diutus ke atas bumi adalah untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia. Kaum muslimin, sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada. Jadi semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin lama kita hidup, maka tingkatkan akhlak kita kepada akhlak yang baik. Karena itu meningkatkan cinta Rasulullah kepada kita. Jangan kita terlena dengan kehidupan yang tidak berakhlak pada saat ini. Berakhlak, berpakaian yang kita lihat pada dalam kehidupan dunia saat ini.
Kadang-kadang wanita enggak tahu lagi mana yang aurat mereka, mana yang seharusnya tertutup, mana yang seharusnya boleh dibuka. Enggak tahu lagi. Itu akhlak. Gambaran dan cerminan akhlak, moral, etika, kehidupan yang ada pada saat ini. Baik itu dari segi pergaulan, enggak tahu lagi mana yang muhrim, mana yang halal, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Enggak tahu lagi. Kenapa akhlaknya enggak lagi ditanamkan dalam kehidupannya. Baik itu dari segi ibadahnya mungkin. Enggak tahu lagi mana ibadah yang mesti dia lakukan, mana dosa yang mesti dia tinggalkan. Enggak tahu lagi. Enggak mampu lagi membedakan hak dan yang batil. Kenapa? Akhlaknya enggak ada lagi dalam kehidupan mereka. Makanya akhlak perlu dan penting untuk ditanamkan pada setiap umat muslim, apalagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan akhlak itu dalam pandangan agama Islam itu adalah paling berat bobotnya dalam timbangan kebaikan seorang hamba. Kalau ingin nanti timbangan kita berat di hari akhirat, maka perbaiki akhlak. Jadikan kehidupan kita, hiasi kehidupan kita dengan akhlak yang baik. Sebab kenapa? Yang paling berat bobot kebaikannya, timbangannya nanti kelak di akhirat adalah orang yang baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu apapun yang paling berat bobotnya dalam timbangan seseorang hamba dibandingkan akhlak yang baik. Ini kata Rasulullah. Enggak ada, kata Rasulullah, enggak ada satu apapun yang paling berat bobotnya dalam timbangan seseorang hamba dibandingkan bobot akhlak. Ternyata akhlak ini sangat tinggi bobotnya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat memberatkan timbangan kita nanti. Kalau seandainya manusia itu berat timbangan kebaikannya, tentulah dia masuk surga. Kalau manusia itu berat timbangannya ke arah keburukan, tentulah tempatnya neraka. Makanya tinggal pilih kita sebetulnya. Hidup di atas dunia ini merupakan pilihan untuk kehidupan akhirat. Pengen ke surga, ini jalannya. Pengen ke neraka, ini tempuh. Ini sudah katakan Allah. Allah berikan gambaran salah satu yang memberikan peluang besar kita masuk ke dalam surga adalah orang-orang atau kita yang memiliki bobot akhlak yang tinggi. Menjadikan surga dekat dengan kita, menjadikan kita berpeluang besar masuk ke dalam surganya Allah di ketika kita mempunyai akhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan akhlak dalam kehidupan itu adalah setara dengan pahala salat malam dan puasa. Luar biasa. Ternyata pahala salat malam dan puasa sama dengan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Begitulah keunggulan istimewanya orang memiliki akhlak. Sama dengan pahala orang yang salat malam, sama dengan pahala orang yang berpuasa. Luar biasa. Begitu tingginya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang rajin salat malam. Salat tahajud mungkin mereka lakukan di tengah malam yang sepi. Di keheningan mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang yang berpuasa, yang menahan hawa nafsunya agar tidak terjebak kepada jalan dosa dan kesalahan. Begitu tinggi orang yang berpuasa. Orang yang berakhlak baik, yang punya etika moral yang luhur,
baik akhlaknya setara dengan pahala orang yang salat malam dan berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang dapat dengan akhlaknya yang baik, seseorang dapat mencapai kedudukan yang tinggi, orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Ini kata surah. Artinya apa? Bahwasanya pahala orang yang melakukan sholat malam dan pahala orang yang berpuasa sama dengan orang yang berakhlak baik. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita dan merubah akhlak kita daripada akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.